Udah lama nggak artinya saya lebih banyak olahraga itu di rumah ya, karena saya sering tidur agak larut ya, kerjalah biasa ya. Nah, jadi saya kemarin tuh baru posting Canva ya tulisan sih. Sebenarnya ada 2 bagian tentang parameter. Jadi ini ditujukan sebenarnya untuk ya diri saya sendiri sih sebenarnya. Cuman saya ngelihat banyak orang yang insecure, yang ngerasa kalah terus, yang nggak pernah bisa menang, ya seluruh usaha dia tuh sia-sia, tidak berharga, dan dia ngerasa sakit ya, dia marah sama dirinya sendiri, dia ngerasa menyesal, dia ngerasa sangat bodoh, dia merasa gagal. Kenapa? Karena selalu ada perbandingan ya. Kalau misalnya Anda masuk ke komunitas anak gym yang paling berotot, ototnya paling kering ya, paling besar, bench pressnya paling gila ya, paling berat, nah itu yang dianggap paling hebat ya. Kalau misalnya Anda masuk ke komunitas spiritual ya, entah dari timur atau barat segala macam, kalau misalnya cakra Anda yang paling kebuka ya yang paling kebuka, cakra mahkota Anda segala macam ya, kundalini Anda jebol menuju ke cakra-cakra langit, nah itu yang paling keren. Ada masuk ke komunitas tenaga dalam ya, yang paling hebat itu, yang dianggap paling hebat adalah orang-orang yang paling bisa mentalin orang ya, kecambak-cambak sana kemari. Masuk ke komunitas apa lagi ya, pebisnis, waduh, win lagi ya. Ketika Anda yang paling dianggap paling hebat adalah orang-orang yang asetnya paling banyak, valuasi perusahaannya paling tinggi ya, mobilnya paling mahal ya, begitulah. Kalau misalnya Anda ke Instagram ya, siapa yang dianggap paling hebat? Yang paling cantik, yang paling cantik, yang paling seksi, yang paling mobilnya misalnya kalau laki ya supercar ya, badannya berotot banget, itu yang dianggap paling hebat. Nah ini kalau gini ceritanya, kita kapan bisa menangnya? Seberapapun pencapaian kita, apalagi misalnya gini ya, udah baca buku yang banyak, ikut workshop, ngikutin status para master, belajar di YouTube ya, dengerin podcast, ikut workshop, training, coaching, seminar, everything, dan belum berhasil juga. Udah kerja keras nih ya, kerja bagai kuda, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, belum juga berhasil. Nah ini gimana? Anda ngerasa kalah kan? Anda ngerasa hina kan? Anda ngerasa sia-sia kan? Cuman nyemain doang ya, cuman menuhin planet bumi doang. Mungkin Anda pernah ngerasain gitu juga kan? Yang ngerasa kalah Anda ya, Anda uang Anda kurang banyak, rekening Anda ya segitu-segitu aja, Anda ngerasa sia-sia. Tapi sebenarnya segala perbandingan ini yang membuat Anda muak, membuat Anda capek, membuat Anda ngerasa marah sama diri sendiri, ngerasa gagal, ngerasa kalah, itu adalah perbandingan yang dibikin oleh manusia. Dibikin oleh manusia. Nah, kalau misalnya Tuhan ya, saya menyebutnya Allah sih ya, saya seorang muslim, itu nggak ngeliat itu ya, itu nggak jadi alat ukur, itu tidak menjadi parameter. Yang jadi parameter adalah jika Anda ikhlas ya, Anda ikhlas melakukan semuanya karena Allah, Anda melakukan yang terbaik sebisa Anda habis-habisan ya, seperti kata Cak Nun kalau nggak salah ingat ya, saya baca, tugas kamu itu bukan untuk sukses ya, tapi berjuang habis-habisan, lurusin niatnya, kemudian berjuang habis-habisan, dan ya udah gitu, selesai. Nggak harus berhasil, tapi sebenarnya apa yang dibilang belum berhasil itu sebenarnya sudah berhasil. Kenapa? Karena di sisi Allah itu sudah ada balasannya, itu nggak hilang. Seluruh kerja keras Anda, seluruh belajar Anda, seluruh waktu, usia, umur yang sudah Anda keluarkan, sudah Anda investasikan, itu tidak hilang ya, kalau misalnya Anda ngelihatnya kacamata spiritual. Soalnya gini ya, kalau Anda nggak akan bisa pernah
menjadi sekaya Elon Musk. Sekaya Elon Musk ya, Sandiaga Uno, mungkin nggak akan pernah bisa. Tapi itu bukan alat ukur ya. Itu nggak masalah gitu. Karena di sisi Allah, alat ukur yang sah dan legal itu cuman iman sama takwa, cuman ikhlas doang. Ikhlas. Ya, ikhlas karenanya itu. Kemudian melakukan yang terbaik. Udah. Balasannya sama tuh. Anda sama Elon Musk, Anda sama Sandiaga Uno, Anda sama orang-orang yang super kaya, super keren, super ganteng, itu sama di sisi Allah. Nggak ada bedanya sama sekali. Ya, yang beda itu cuma takwa doang. Dan takwa itu nggak bisa dilihat. Ya, nggak bisa dilihat. Kenapa? Karena kita banyak ngelihat orang yang penampilannya kayak kiai, ya. Penampilannya kayak ustadz, penampilannya kayak tokoh-tokoh agama yang terlihat sangat spiritual. Kita belum tahu di hari nanti dia sebenarnya apa. Bahkan kadang-kadang di dunia udah dibuka gitu, aib-aibnya segala macam ya. Kita nggak tahu. Karena takwa itu di hati, nggak kelihatan, nggak bisa dilihat. Dan yang bisa ngelihat itu, mengukur itu, yang menjadikan itu parameter yang sah dan legal itu cuman Allah saja. Anda mau misalnya diajain orang ya, wah cuman ibu rumah tangga, apa sih nggak ada kerjaan, numpang suami. Ya secara syariat sih nggak ada masalah sih ya. Salahnya di mana? Karena memang tugas suami untuk menafkahi istri sama sama keluarga. Nggak ada masalah sih sebenarnya, nggak usah dibikin masalah sebenarnya ya. Nah, setelah itu ya, itu nggak ada, pertama itu nggak masalah. Terus ketika misalnya Anda sebagai ibu rumah tangga ya merasa kalah sama ibu-ibu atau mak-mak berpenghasilan, iya. Itu juga bukan alat ukur ya. Bukan alat ukur itu. Ya, itu alat ukur yang alat ukur dunia lah ya. Tapi kalau misalnya Anda melihatnya dari sudut pandang kebenaran yang sejati gitu, dari sudut pandang Allah gitu, itu nggak usah ya, nggak usah banding-bandingkan diri, karena alat ukurnya cuman takwa doang. Habis itu nggak ada lagi. Kekayaan enggak, ganteng tuh enggak, cantik enggak, langsing enggak, apalagi ya, aset Anda enggak juga, seberapa banyak anak Anda juga enggak, seberapa kundalini Anda jebol itu juga enggak ya, seberapa berotot Anda itu juga enggak. Jadi alat ukur yang sah itu cuman takwa doang sih, iman doang. Udah. Jadi ketika misalnya Anda sebagai ibu rumah tangga, entah Anda jualan, entah Anda kerja di toko, entah Anda apalah yang dianggap orang hina-hina gitu ya, hina ya, nggak berpenghasilan sendiri, itu nggak sah ya, itu ilegal sih sebenarnya alat ukurnya, nggak usah dipikirin. Cuma pertanyaannya, apakah misalnya jadi kita ikhlas-ikhlas aja nih nerima kondisi kita? Ya nggak juga. Anda belajar, kerja ya kerja, berdoa ya berdoa, berjuang ya berjuang. Cuman ikhlaskan kalau misalnya Anda dalam pandangan dunia ini ya, atau secara angka atau parameter dunia itu dianggap belum berhasil atau belum cukup ya, belum cukup. Ikhlas aja, santai aja. Kenapa? Karena Anda sadar betul, paham betul bahwa alat ukur yang sebenarnya yang berhak untuk memberikan judgement itu hanya Allah saja gitu. Dan ketika Anda sudah niat Anda udah lurus ya, Anda udah ikhlas nih, Anda udah memberikan yang terbaik, perkara orang menganggap itu keren atau enggak, jelek atau enggak, bodoh atau enggak, gagal atau enggak, itu bukan urusan Anda. Itu bukan urusan Anda ya, itu bukan urusan Anda. Biarin aja orang itu kayak gitu ya. Dan misalnya Anda menganggap wah yang paling keren adalah sosialita dan lain sebagainya, nggak usah, biarin aja orang kayak gitu. Itu bukan alat ukur. Anda nggak usah ngerasa rendah diri. Sekarang pertanyaan saya, Anda mau dinilai sama manusia yang suatu saat pasti akan mati juga, sakit juga, tua juga, atau Anda mau dinilai dari yang maha benar, yang maha sakti, yang maha kaya, dan yang maha pemilik seluruh alam semesta ini? Anda mau dinilai sama manusia yang tidak abadi itu
yang sebenarnya kekayaannya sebenarnya masih diizinkan Allah saja gitu untuk dia pegang gitu. Kecantikannya, kegantengannya masih diizinkan aja sih. Kalau memang Allah mau tarik ya sebentar aja. Kita kan udah ngeliat nih yang lagi viral-viral ini, begitu hebatnya ya, sangat terkenal, sangat kaya, hancur. Allah udah berkehendak jadi ya hancur, nggak peduli siapa ya. Jadi pesan saya ya, poin saya adalah jangan menilai diri dari penilaian manusia. Selama niat Anda lurus karena Allah, lurus karenanya, niat Anda baik, dan kemudian Anda sudah melakukan apapun sekuat Anda, sebisa Anda, dengan seluruh kekuatan Anda, kemampuan Anda saat ini, you already win. Anda sudah menang. Anda sudah berhasil. Anda sudah insya Allah mendapat balasan yang terbaik di sisinya. Udah nggak usah sedih lagi, nggak usah banding-bandingin diri lagi. Nggak capek hidup begitu ya. Udah pakai sudut pandang, pakai penilaian, pakai parameter dari Allah saja. Lupakan dan buang parameter perbandingan buatan manusia. Saya Fahmi Arafadaulay, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.